warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Dwi Putri, NPM 2022022, Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batu Raja. Pada pertemuan ke-12 kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis metode belajar dalam standar proses pendidikan pembelajaran. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan sebuah cara yang digunakan guru untuk melaksanakan rencana, yaitu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata atau praktis. Metode pembelajaran sudah bersifat praktis untuk diterapkan. Cakupan metode pembelajaran lebih kecil daripada strategi atau model pembelajaran. Dengan kata lain, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran di kelas. Macam-macam metode pembelajaran. Ada beberapa macam-macam metode pembelajaran. Menurut Jamara, pertama metode proyek, kedua metode eksperimen, ketiga metode tugas atau resitasi, keempat metode diskusi, kelima metode sosiodrama, keenam metode demonstrasi, ketujuh metode problem solving, kedelapan metode karya wisata, kesembilan metode tanya jawab, kesepuluh metode latihan, dan terakhir metode ceramah. Berikutnya ada pengelompokan metode pembelajaran. 1. Metode-metode pembelajaran kontekstual. Yang pertama ada investigasi. Metode ini dilakukan dengan cara melibatkan peserta didik dalam kegiatan investigasi, baik secara kelompok ataupun per individu. Metode investigasi melatih kemampuan menulis laporan, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan kerja kelompok. Melalui kegiatan investigasi tersebut, peserta didik dituntut untuk aktif dan kreatif. Layaknya sebuah penelitian, maka sebelum peserta didik terjun untuk mengadakan investigasi, maka diperlukan rancangan apa saja yang akan diinvestigasi, bagaimana cara melakukan investigasi, alat apa yang harus digunakan untuk menginvestigasi, dan bagaimana cara melaporkan hasil investigasi. Kedua, ada inquiry. Metode inquiry adalah metode yang melibatkan peserta didik dalam proses pengumpulan data dan pengujian hipotesis. Guru membimbing peserta didik untuk menemukan pengertian baru, praktek keterampilan, dan memperoleh pengetahuan berdasarkan pengalaman belajar mereka sendiri. Langkah-langkah pembelajaran inquiry yang dilakukan guru yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran, membagi petunjuk inquiry atau petunjuk praktikum, menugaskan peserta didik untuk melaksanakan inquiry, memantau pelaksanaan inquiry, dan menyimpulkan hasil inquiry secara bersama-sama. Ketiga, ada discovery learning. Discovery learning merupakan strategi yang digunakan untuk memecahkan masalah secara intensif di bawah pengawasan guru. Kegiatan belajar mengajar dengan metode discovery ini mirip dengan inquiry. Perbedaannya hanya terletak pada peran guru saja. Dalam metode discovery, guru dan peserta didik sama-sama aktif. Langkah-langkah pembelajaran discovery yang dilakukan oleh guru adalah menjelaskan tujuan pembelajaran, membagi petunjuk praktikum atau eksperimen, peserta didik melaksanakan eksperimen di bawah pengawasan guru, guru menunjukkan gejala yang diamati, dan peserta didik menyimpulkan hasil eksperimen tersebut. Keempat, ada pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang penyampaiannya dilakukan dengan cara menyajikan suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan, dan membuka dialog. Langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah adalah guru menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian memberi tugas atau masalah untuk dipecahkan. Lalu guru menjelaskan logistik yang dibutuhkan, prosedur yang harus dilakukan, dan memotivasi peserta didik supaya terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Guru membantu peserta didik
mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, bereksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, pengumpulan data, dan merumuskan hipotesis. Guru membantu peserta didik dalam menyiapkan laporan hasil pemecahan masalah yang menjadi tugasnya, dan guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau mengevaluasi proses-proses penyelidikan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Kelima, ada metode pemecahan masalah atau problem solving. Metode problem solving sangat berpotensial untuk melatih peserta didik berpikir kreatif dalam menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi maupun masalah kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Di dalam problem solving, peserta didik belajar sendiri untuk mengidentifikasi penyebab masalah dan alternatif untuk memecahkan masalahnya. Tugas guru dalam metode problem solving ini adalah memberikan kasus atau masalah kepada peserta didik untuk dipecahkan. Kegiatan peserta didik dalam problem solving dilakukan melalui prosedur identifikasi penyebab masalah, pengkajian teori untuk mengatasi masalah atau menemukan solusi, pengambilan keputusan dalam mengatasi masalah berdasarkan teori yang telah dikaji. Keenam, ada mind mapping. Mind mapping merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang digunakan untuk melatih kemampuan menyajikan isi atau konten materi pelajaran dengan pemetaan pikiran. Kegiatan ini sebagai upaya yang dapat mengoptimalkan fungsi otak kiri dan kanan, yang kemudian dalam aplikasinya sangat membantu untuk memahami masalah dengan cepat karena telah terpetakan. Hasil mind mapping berupa mind map. Mind map adalah suatu diagram yang digunakan untuk mempresentasikan kata-kata, ide-ide, tugas-tugas, ataupun sesuatu yang lainnya yang dikaitkan dan disusun mengelilingi kata kunci ide tersebut. Ketujuh, ada metode role playing. Metode role playing atau bermain peran dilakukan dengan cara mengarahkan peserta didik untuk menirukan aktivitas di luar atau mendramatisasikan situasi, ide, karakter. Khusus, guru menyusun dan memfasilitasi permainan peran, kemudian ditindaklanjuti dengan diskusi. Permainan peran dilakukan untuk membantu peserta didik memahami perspektif dan perasaan orang lain menurut variasi kepribadian dan isu sosial. Role playing digunakan untuk menjelaskan sikap dan konsep, rencana, dan menguji penyelesaian masalah, membantu peserta didik menyiapkan situasi nyata dan memahami situasi sosial secara lebih mendalam. Kedelapan, ada simulasi. Simulasi merupakan latihan menempatkan peserta didik pada model situasi yang mencerminkan kehidupan nyata. Simulasi menuntut peserta didik untuk memainkan peran, membuat keputusan, dan menunjukkan konsekuensi. Metode pembelajaran simulasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, sajian topik, prinsip simulasi, dan prosedur umum yang harus diikuti. Kedua, susun skenario dan mendemonstrasikan beberapa poin penting yang harus dilakukan peserta didik dalam mensimulasikan pekerjaan atau tugas. Ketiga, atur tokoh yang akan mensimulasikan kegiatan pekerjaan atau tugas. Keempat, lakukan proses simulasi dan pantau terus-menerus. Betulkan prosedur, prinsip yang belum mencapai standar kerja. Dan kelima, refleksikan kegiatan simulasi bersama-sama, baik dari peserta didik yang melakukan simulasi, peserta didik yang hanya melihat simulasi, dan guru. Kedua, ada metode pembelajaran aktif konvensional. Yang pertama, ada metode ceramah dan bertanya. Metode ceramah dan bertanya merupakan strategi di mana guru memberikan presentasi lisan dan peserta didik dituntut untuk menanggapi atau mencatat penjelasan guru. Supaya lebih hidup, metode ceramah dapat diselingi dengan tanya jawab.
Ceramah digunakan untuk menjelaskan informasi dalam waktu singkat atau untuk mengawali dan menjelaskan tugas belajar. Question atau bertanya digunakan apabila guru melakukan tanya jawab untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap suatu masalah. Meskipun metode ini sederhana, tetapi ada beberapa tipe pertanyaan yang perlu diketahui. Antara lain, pertanyaan terfokus, yaitu pertanyaan yang hanya digunakan untuk mengetahui perhatian atau pemahaman peserta didik pada topik yang dipelajari. Kedua, ada resitasi. Resitasi digunakan untuk mendiagnosis kemajuan belajar siswa. Resitasi menggunakan pola. Guru bertanya, peserta didik merespon, dan guru memberikan reaksi. Ketiga, ada praktik dan latihan. Praktik dilakukan setelah materi dipelajari dan sebaiknya dilakukan di luar jam belajar atau setelah guru melakukan demonstrasi. Drill digunakan ketika peserta didik disuruh mengulang informasi pada topik-topik khusus sampai peserta didik dapat menguasai topik yang diajarkan. Praktik dan latihan melibatkan pengulangan untuk membantu peserta didik memiliki pemahaman yang lebih baik dan mudah mengingat kembali informasi yang sudah disampaikan pada saat yang diperlukan. Ketiga, ada metode diskusi. Yang pertama, ada panel dan debat. Panel dan debat dirancang untuk membantu memahami sejumlah titik pandang yang berhubungan dengan topik atau isu-isu. Panel dilakukan dalam setting formal yang melibatkan 4-6 partisipan dengan topik yang berbeda-beda di depan pendengar atau siswa. Masing-masing partisipan membuat pertanyaan terbuka. Metode debat sangat potensial untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam pembelajaran dengan metode ini. Peserta didik juga belajar keterampilan sosial seperti peran pencatat, pembuat kesimpulan, pengatur materi atau moderator, dan guru berperan sebagai premonitor proses belajar. Kedua, ada jigsaw. Jigsaw merupakan metode diskusi kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-6 anggota. Materi pelajaran dibagi menjadi beberapa subtopik, dan setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk memahami satu subtopik. Ada 5 langkah-langkah jigsaw. Yang pertama, peserta didik dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok atau tim. Kedua, setiap anggota kelompok diberi tugas mempelajari materi yang berbeda. Ketiga, anggota yang telah mempelajari bagian atau subbab bertemu dengan anggota dari kelompok lain yang mempelajari bagian atau subbab yang sama untuk membentuk kelompok baru untuk mendiskusikan subbab yang mereka pelajari. Keempat, setelah selesai diskusi dengan tim ahli, tiap anggota tim ahli kembali ke kelompok asalnya masing-masing dan menyampaikan hasil diskusinya secara bergantian sampai semua anggota kelompok menguasai semua materi yang didiskusikan. Dan kelima, guru memberikan evaluasi hasil belajar kelompok tersebut. Sekian pemaparan materi saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.